Selamat pagi Mbak Sasa. Pagi Pak. Oke. Sehat? Sehat Pak. Sehat. Tadi sudah makan? Sudah. Terima kasih sudah datang di ruang BK ini untuk melaksanakan kegiatan konseling individu. Sebelum kita mulai konseling individu, lebih baiknya kita berdoa dulu agar dapat diberi kelancaran dalam konseling individu ini dan mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh Mbak Sasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Yang selanjutnya, sebelum dimulai konselingnya, nanti kita kesepakatan bersama waktu konseling individu itu 30 menit. Setuju? Sepakat? Setuju. Oke. Mbak Sasa, sebelum konseling individu kali ini, apakah sebelumnya pernah ikut kegiatan konseling individu? Sudah. Saat? Kelas 6. Kelas 6 SD ya. Di SD. Bagus. Nah, berarti ini adalah kali yang kedua ya. Ya. Oke. Kali yang kedua. Masih ingat nggak konseling individu itu apa tujuannya? Sudah lupa ya. Konseling individu itu nanti tujuannya untuk membantu konseli atau siswa seperti Mbak Sasa yang mendapatkan masalah itu dibantu untuk memecahkan masalahnya. Jadi konseling individu itu membantu siswa dalam memecahkan masalahnya, gitu ya. Nah, tadi sebelum kemarin, selanjutnya kemarin Mbak Sasa sudah mengisi surat persetujuan konseling individu ya. Sudah diisi, nanti berarti kita bisa melaksanakan konseling individu ini dengan dasar persetujuan bersama, tidak dalam paksaan. Terpaksa tidak di sini? Tidak. Jadi nanti yang pertama itu kita asasnya rahasia, tidak ada yang tahu semuanya selain kita. Terus selanjutnya ada asas kejujuran, jadi saling jujur satu sama lain dalam memecahkan masalah dan menguraikan masalahnya. Selanjutnya ada juga nanti terbuka dalam konseling individu ini, satu sama lain terbuka.
Apakah di sini Mbak Sasa sudah siap untuk memasuki inti kegiatan konseling individu? Sudah. Oke, sudah siap. Jadi, apakah problematika atau masalah yang dihadapi Mbak Sasa kali ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ke saya agar kita dapat bersama-sama mencari atau memecahkan masalahnya bersama. Gimana Mbak Sasa? Saya seringkali susah mengendalikan emosi, terutama marah. Terutama marah. Terus itu yang menyebabkan kamu marah tiba-tiba seperti itu gimana? Saat mendapat tugas dari sekolah yang sulit, terus di rumah sering dimintai tolong oleh ibu. Jadi di sekolahan itu mendapatkan tugas yang sulit, terus sampai rumah juga dikasih tugas pekerjaan rumah juga. Itu mengakibatkan pada diri kamu kenapa? Sulit mengendalikan emosi Karena karena pekerjaan sekolah yang sulit, terus dikerjain di rumah itu marah-marah sulit. oh gitu, ada tekanan ya. Karena ada tekanan, jadi harus mengerjakan PR dan juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Dan itu membuat dirimu terasa capek. Iya. Terasa capek. Terus bagaimana kamu bisa melewati hal-hal tersebut selama ini dengan marah-marah? Contohnya seperti apa? Sering menendang meja, menendang kursi, marah-marah sendiri. Marah-marah sendiri karena takut nanti kalau tugas PR dari sekolahan itu mendapatkan nilai yang kurang baik. Ya, jadi karena tekanan dari luar, kamu ini tidak bisa mengendalikan emosi. Terus ada lagi nggak mungkin yang membuat dirimu sebel sekali, tiba-tiba marah? Dibully, diejek. Dibully, diejek itu juga membuatmu sebel juga. Jadi di sini kan kita mendapatkan permasalahannya adalah tidak bisa mengendalikan diri, mudah emosi ya, mudah emosi. Terus akibatnya dari mudah emosi itu menurutmu apa? Contoh
kalau mungkin yang kamu alami, nendang meja, nendang pintu, atau mungkin berteriak-teriak, itu mengakibatkan apa? Sakit kemarin. Dijauhi teman. Karena marah. Oh, jadi mengakibatkan karena kita sering marah itu malah teman-teman menjauh, takut karena dimarahin. Kalau di rumah karena disuruh orang tua tidak mau, itu mengakibatkan, kalau di sekolahan mengakibatkan dirimu dijauhi oleh teman-temanmu kalau kamu marah. Coba kita bayangkan ketika kita diejek sama seseorang, bisa nggak kalau kita itu menjauh dari yang ngejek, itu menjauh dan tidak membalas mengejek, dibiarkan aja. Karena kalau kita menanggapi sesuatu hal dari orang lain itu juga tidak baik juga, gitu ya. Jadi fokus pada diri kita saja. Mungkin kamu bisa mengekspresikan emosi kamu tuh dengan sesuatu hal yang lain juga. Ketika kamu diejek, ketika kamu diejek temanmu, itu kamu bisa membalasnya dengan kebaikan. Jadi ekspresi emosinya dirubah. Yang diejek biasanya marah-marah, mungkin sampai mukul temannya, sampai nendang meja, nendang kursi. Nah, itu dirubah ekspresinya menjadi mengasih ekspresi yang baik. Mungkin bisa dicontohkan dengan kamu berdiam diri, tidak usah dihiraukan, tidak usah didengarkan. Kalau kamu ingin emosi, coba tarik nafas dulu, tarik nafas yang dalam, keluarkan. Mungkin bisa ditambahi karena Muslim, Islam, tambah astagfirullahaladzim untuk menenangkan diri sendiri. Jadi diri sendiri bisa ditenangkan. Kalau sudah tenang, nanti barulah kamu merespon temanmu yang mengejek dengan perkataan yang baik. Jadi karena apa? Kalau diejek temanmu, kamu jadi marah, nanti ke belakangnya pasti jadi tidak baik. Terkadang mengalah itu juga tidak selamanya kalah. Lalu adakah dari teman-teman yang lain selain dibully, apalagi? Diejek. Karena apa itu?
diejek karena ikut perguruan. Karena Ya, apa? ikut perguruan. Ikut perguruan. Ikut perguruan Pancasila. Diejeknya kenapa? Seperti apa? Beda sendiri. Beda sendiri. Yang lain itu kan ikut PSAT sama PN. Terus kamu beda sendiri di ejek. Oh gitu. Terus yang membuatmu sangat tidak bisa mengendalikan diri itu apa? diejek ketek. Oh gitu. Dari dorongan dari teman-teman atau orang lain itu membuatmu marah. Terus apakah Mbak Sasa itu pernah marah, tiba-tiba sedikit marah, terus sedikit marah lagi, seperti itu di rumah mungkin atau di sekolah karena sering diejek terus membuat Mbak Sasa semakin tiba-tiba marah gitu ya. Terus apalagi yang membuat Mbak Sasa itu marah, penyebabnya apalagi? Sudah. Mungkin dari faktor dari keluarga, dari rumah ada tidak? Tidak ada. Dari sekolahan saja ya. Dari sekolahan saja. Kalau di rumah tidak pernah marah. Berarti kalau orang tua juga tidak pernah memarahi Mbak Sasa. Sering. Kenapa itu? Contohnya? Tidak mau bantu. Tidak mau membantu ibu. Contohnya lebih spesifik lagi, membantu dalam hal apa? Bantu pekerjaan rumah. Contohnya disuruh menyapu, tidak mau gitu. Karena ngapain? Udah nyuci piring. Karena udah nyuci piring. Udah nyuci piring capek, terus disuruh nyapu lagi gitu loh. Makanya tidak mau. Jadi kita sudah mendapati problem atau masalahnya. Karena banyak tugas dari sekolahan, banyak tugas dari rumah, terus dalam sosial kamu diejek, itu jadi satu, membuat dirimu ada tekanan, lalu emosimu diluapkan gitu ya. Itu akibatnya seperti apa? Dijauhi teman. Terus sering tidak dihargai teman. Terus kalau dari rumah akibatnya apa? Orang tua kenapa? Dimarahin. Kamu marah, terus orang tuamu juga tambah marah gitu. Iya. Oke. Nah, jadi ternyata marah itu mengakibatkan hal-hal yang tidak baik juga ya. Tapi bisa kamu sebutkan marah itu membuatmu dijauhi teman, tidak dihargai teman, terus membuatmu
juga orang tua menjadi marah juga. Karena sesuatu hal yang tidak baik ini akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik pula ya. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk menekan agar kamu tidak marah itu seperti apa kira-kira menurutmu? Diam saat diejek, Terus tidak suka marah-marah, tidak suka marah-marah, terus bersikap baik, sikap baik. Ada lagi? udah Nah, bersikap tidak mudah marah-marah itu kan berarti harus perilaku yang baik, bersikap baik itu juga perilaku yang baik. Satu lagi, tadi apa? Satu lagi? tidak suka marah-marah, Oh iya, tidak suka marah-marah. Nah, ini tadi itu mungkin kamu bisa mengendalikan diri dan perilaku seperti itu yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan dirimu dan tiba-tiba emosi sendiri ya. Itu adalah kematangan emosimu berarti belum matang. Mungkin untuk memperbaiki itu semua, kamu bisa nanti berperilaku baik dengan cara meditasi. Meditasi itu berdiam diri, menenangkan diri, tarik nafas, keluarkan sesuatu hal itu tidak boleh dipendam. Jadi mungkin bisa dikeluarkan dengan meditasi, dengan mengikhlaskan. Ketika hati ini sudah ikhlas kan akan membuat dirimu ayem, tenang. Selanjutnya, kedepannya saya mau lihat Mbak Sasa bisa mengendalikan emosinya. Kalau bisa mengendalikan emosinya dengan baik, itu insya Allah teman-teman yang menjauh tadi akan bisa mendekat. Nanti kita membuat kontrak perilaku hal yang baik, kontrak perilaku hal yang baik apa yang dilakukan setiap hari bisa ditulis. Contohnya hari Senin saya diajak teman tapi saya tidak membalas, saya cuma tersenyum. Nah, itu adalah sikap yang baik. Tuh. Jadi siap nggak Mbak Salsa itu untuk merubah sikapnya? insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Jadi
sikapnya harus dirubah menjadi lebih dewasa lagi, lebih baik lagi. Nanti jika ada perubahan yang positif, nanti saya kasih reward. Mungkin bisa ucapan selamat karena kamu sudah melewati masa-masa permasalahanmu sebagai anak muda menjadi anak yang lebih dewasa. Ketika nanti tidak ada perubahan, pastinya nanti akan ada konseling berikutnya. Konseling berikutnya dan ada mungkin sedikit punishment. Terus untuk kedepannya saya mau mendengar dari Mbak Sasa, kedepannya kira-kira Mbak Sasa ini ingin berperilaku seperti apa? Perilaku baik dan tidak mudah emosi. Berperilaku baik dan tidak mudah emosi. Contohnya seperti apa? Tidak suka marah. Tidak suka marah ketika diajak teman. Terus ketika teman meminta uang kas atau mengingatkan untuk piket, mungkin apa yang Mbak Sasa akan perbuat perilakunya? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket tanpa disuruh. Oke, gitu ya. Oke, berarti nanti kita tinjau atau kita lihat perilaku apa yang Mbak Sasa terapkan di kedepannya, dan selalu saya monitoring setiap saatnya, setiap hari, itu ya. Mungkin ada lagi yang ingin kamu ceritakan atau tidak? Tidak ada ya. Berarti kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan ke depannya setelah ini? Ciri-ciri jika diajak senyum saja, bersikap baik, tidak suka marah-marah, bisa mengendalikan emosi. Berarti kedepannya kamu harus lebih baik dalam mengendalikan emosi ya. Nanti saya monitoring setiap hari ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan atau belum ada perubahan, nanti kita lanjutkan konseling yang berikutnya. Karena waktunya sudah mencapai batas kesepakatan, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Sasa mau
di sini mengikuti proses atau kegiatan konseling individu. Terima kasih.